Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manga Solo Leveling chapter 105 sampai chapter 108. Di mana kita akan diperlihatkan para hunter level nasional yang mulai tertarik dengan hunter Sung Jinwoo, dan kita juga diperlihatkan kemunculan sosok monark yang sangat berbahaya. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Setelah mengantarkan para hunter yang es Korea untuk meninggalkan Pulau Jeju, Jinwoo tetap di pulau untuk membereskan semut yang tersisa. Para penyihir bayangan kemudian membakar telur-telur semut yang ada di sarang. Walaupun hanya membakar telur yang masih belum menetas, Jinwoo ternyata juga mendapatkan XP tambahan. Jinwoo kemudian melihat inventory system dan mengambil sebuah pedang yang cukup luar biasa. Dan ternyata itu adalah Demon King Longsword yang ia dapatkan dari Raja Iblis Baran. Baiklah, ayo kita coba pedang ini sekarang. Jinwoo kemudian memutarnya dan mengayunkan pedang tersebut hingga menghasilkan petir-petir yang menyabar. Jinwoo kagum dan bergumam, ini luar biasa. Percuma kalau aku membiarkan item ini membusuk di inventory. Setidaknya, aku akan membereskan sisa telurnya dengan pedang ini. Scene kemudian berpindah ke tempat tim Jepang yang telah berkumpul di sebuah kapal. Di sana terlihat Hoshino yang masih kena mental dan duduk di pojokan. Sugimoto, Tawata, dan Kumamoto kemudian menghampiri Hoshino dan bertanya, "Ada apa denganmu, Hoshino?" Hoshino gemetar ketakutan dan menjawab, "Yang kulihat tadi adalah monster sungguhan. Kalian tidak akan mengerti kalau kalian tidak melihatnya secara langsung. Bahkan seorang hunter Goto Ryuji hanya dipermainkan oleh monster itu. Kita tidak akan bisa menang. Raid ini sudah gagal total. Tak mungkin seorang hunter dapat mengalahkan monster seperti itu." Namun Sugimoto mengatakan bahwa raid di Pulau Jeju baru saja selesai. "Kau tidak perlu khawatir lagi, Hoshino." Hoshino yang mendengar itu pun sangat terkejut dan tak percaya. "Hah, monster itu sudah dikalahkan katamu? Itu tidak mungkin." Sugimoto lalu teringat kata-kata Ryuji sebelumnya bahwa ada seorang hunter Korea yang cukup hebat. Mungkinkah orang yang Goto maksud adalah Sung Jinwoo yang telah mengalahkan monster itu? Tak lama kemudian, seorang petugas melaporkan jika kawanan semut telah terdeteksi. Semua prajurit bersiaplah untuk bertarung. Sementara itu di suatu tempat yang berbeda, terlihat seseorang yang sedang menonton siaran raid di Pulau Jeju. Dia adalah Michael Corner dan David Brennan yang merupakan seorang direktur dari manajemen Hunter Amerika. Michael berkata, "Hunter yang bisa mengendalikan ratusan makhluk summon memanglah bukan kemampuan yang biasa, tapi sayang sekali jika orang seperti dia berada di negara kecil seperti Korea." Direktur menjawab, "Aku setuju, dan apalagi yang kau tahu tentang Hunter itu?" Michael kemudian memberikan sebuah berkas dan berkata, "Insiden kebakaran yang disebabkan oleh seseorang yang bernama Sung Il-hwan dahulu itu berhubungan dengan Hunter Sung Jinwoo. Sung Il-hwan diketahui ditemukan hidup-hidup di dalam dungeon ring A. Walaupun dia bersikeras mengatakan dirinya adalah hunter dari Korea, aku masih tak yakin kalau dia itu monster atau manusia. Tapi setelah kami mencari informasi tentangnya, ternyata Sung Jinwoo itu adalah anak dari Sung Il-hwan." Direktur itu pun terkejut dan menjawab, "Negara lain mungkin belum tahu tentang ini. Ini adalah kesempatan yang langka bagi kita untuk merekrut hunter Sung Jinwoo. Tapi ini tidak akan mudah seperti saat kita merekrut Hwang Dong-su. Dan kalau kita merekrut hunter yang es dari Korea lagi, mungkin aliansi Amerika dengan Korea akan merenggang. Namun setelah aku pikir-pikir, hunter Sung Jinwoo ini patut diperjuangkan apapun resikonya. Apa kau bisa merekrutnya, Michael?" Michael menjawab, "Aku akan mencobanya." Scene kemudian kembali ke tempat Jinwoo berada. Setelah membates semut-semut di Pulau Jeju, kini level Jinwoo telah mencapai level 100. Jinwoo kemudian mendekati mayat Raja Semut dan akan mengekstrak bayangan semut tersebut. Bangkitlah, Rise. Namun pada saat itulah, aura hitam pekat tiba-tiba menyelimuti Jinwoo di sana. Kegelapan apa ini? Aku tidak bisa merasakan apa-apa. Apakah ini efek Shadow Extraction yang kupakai pada semut itu? Jangan-jangan skillnya gagal?
Dan sesaat kemudian, kegelapan itu mulai memudar. Jinwoo lalu merasakan sesuatu dan melihat ke belakang sambil tersenyum. Dan ternyata, Raja Semut berhasil diekstrak dengan rank General. Semut itu kemudian menunduk di hadapan Jinwoo dan berkata, "Tuanku, tolong beri aku sebuah nama." Dan tentunya, Jinwoo pun kaget ketika mendengar bayangan itu bisa berbicara. Jinwoo bertanya, "Bagaimana mungkin kau dapat berbicara?" Semut itu menjawab, "Karena sebelum aku mati, aku sudah bisa berbicara, tuanku." Jinwoo dalam hati berpikir, ini aneh. Dulu Iron, Tax, bahkan Byunggu juga sudah bisa berbicara semasa hidupnya. Tapi setelah menjadi bayanganku, mereka tidak bisa berbicara. Apa mungkin bayanganku yang lain akan dapat berbicara setelah levelnya menjadi general? Jinwoo kemudian memberikan pertanyaan kepada bayangan semut itu. "Apakah kau bisa mematuhi perintahku dan menjadi penggutku walaupun akulah yang telah membunuhmu?" Semut itu menjawab, "Saya tidaklah mati, melainkan telah diidotensei kembali oleh kekuatan tuanku. Saya sangat bahagia. Saya akan selalu mematuhi perintah Anda, tuanku, dan tolong beri aku sebuah nama, tuanku." Jinwoo kemudian berpikir sejenak dan memberikan nama semut itu dengan nama Beru. Setelah itu, Jinwoo kemudian mendekati mayat Ratu Semut dan mengekstrak bayangannya juga. Bangkitlah, Rise. Di angsa ketika itu juga, bayangan Ratu Semut telah bangkit dengan rank general juga. Namun ketika bayangan Ratu itu bangkit, kendali bayangan semut lainnya tiba-tiba diambil alih oleh bayangan Ratu Semut. Jinwoo pun sedikit terkejut dengan apa yang baru saja terjadi dan bertanya kepada Beru tentang apa yang terjadi. Beru kemudian menjawab bahwa kemampuan Ratu Semut adalah untuk mengendalikan koloni semut, yang artinya kendali Jinwoo pada tentara bayangan semut ini telah diambil alih oleh bayangan Ratu Semut. Karena tak perlu adanya dua petinggi di sini, Jinwoo akan membatalkan bayangan Ratu Semut, cancel extraction. Setelah itu, Jinwoo kemudian mulai memikirkan semut-semut yang masih tersisa di pulau ini dan yang telah terbang ke lautan. Jinwoo lalu bertanya kepada Beru, "Apakah kau bisa mengetahui jumlah semut yang tersisa?" Beru menjawab bahwa sebelum raid koloni semut berjumlah 8.700 semut dan semut yang tersisa sekarang berjumlah 4.000 semut. Jinwoo pun menghela nafas dan berkata, "Ternyata masih banyak semut yang harus dibasmi." Jinwoo kemudian menatap Beru dan berkata, "Apakah kau bisa membasmi semua semut yang tersisa, Beru?" Beru menjawab, "Jika itu yang Tuan inginkan, maka akan kulakukan." Beru kemudian mengeluarkan auranya dan langsung pergi untuk membasmi semut-semut yang tersisa. Sementara itu di sisi lain, para hunter yang bertugas menjaga garis pertahanan di lautan sekarang sedang bertarung dengan gerombolan semut yang berterbangan. Meriam-meriam kapal perang kemudian diluncurkan. Para hunter mage juga melepaskan serangan jarak jauh untuk menyerang gerombolan semut di udara. Para hunter dari Guild Hunters juga sedang bersiap menyerang, bahkan para hunter dari Guild Fam dan Guild Reaper juga mulai bertarung. Di sana terlihat Lee Min-sung yang sangat takut dengan situasi sekarang ini. Bagaimana aku bisa bertarung melawan para monster itu? Walaupun Lee Min-sung adalah seorang hunter rank A, tapi dia hanyalah hunter yang payah. Sedangkan di dekat pantai, para hunter pensiunan juga telah bersiap melawan semut-semut yang akan datang ke perkotaan. Johei dan Tuan Song berkata, "Semutnya sudah sampai di tepi pantai. Apa kau pikir kita bisa mengalahkan para semut itu, Tuan Song?" Semutnya cepat sekali, namun ketika gerombolan semut itu akan menyerang para hunter, tiba-tiba semut itu hancur dan berjatuhan dalam sekejap mata. Bahkan saking cepatnya, Johei dan Tuan Song sampai tak mampu melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan ternyata, itu adalah Beru yang bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat untuk membasmi gerombolan semut-semut di udara. Singkat cerita, raid di Pulau Jeju telah selesai. Diperlukan waktu 2 hari untuk Korea membasmi semua semutnya. Tapi walaupun begitu, semut-semut yang berterbangan masih ada saja. Semut itu bahkan terbang sampai ke lautan Cina. Petugas di sana berkata, "Koloni semut kedua terlihat menuju ke arah kita. Tolong berikan kami perintah untuk menembak semut itu, Kapten." Kapten menjawab, "Tidak, tunggu sebentar, karena si pahlawan ingin membereskan para semutnya sendirian." Di sana terlihat seorang hunter level negara yang berdiri menantang koloni semut. Hunter itu berkata, "Mereka ternyata banyak juga. Istirahatlah dengan tenang di samudera terdalam ini." Ia kemudian mengeluarkan aura api di sekujur tubuhnya. 2 bilah pedang kemudian dilepaskan untuk menyerang. Tebasan 2 buah pedangnya itu pun menghasilkan serangan api yang meledakkan semut-semut di udara. Hunter itu berkata, semut-semut itu sangat lemah. Kalau semut yang dikalahkan Sung Jinwoo masih hidup, mungkin pertarungannya akan sedikit lebih menyenangkan. Koloni semut itu pun tumbang dan berjatuhan ke laut.
Sementara itu di sisi lain, terlihat seseorang yang sedang menonton pertarungan Jinwoo melawan Raja Semut. Bagaimana tuan, Hunter yang Anda lihat itu sebenarnya memiliki masalah dengan Hwang Dong-soo. Kemungkinan kakak Hwang Dong-soo telah dibunuh oleh Hunter Sung Jinwoo. Seseorang yang menonton itu menjawab, jadi apakah Dong-soo ingin membalas dendam dengan Sung Jinwoo? Kalau memang begitu, aku sepertinya akan sulit untuk bertemu dengan Hunter berbakat seperti Sung Jinwoo. Sayang sekali. Orang yang sedang menonton ini adalah seorang Hunter level negara yang bernama Thomas Andre. Dia juga sekaligus master dari Guild Scavenger di Amerika. Laura bertanya, apa yang akan Anda lakukan jika nanti mereka berdua bertarung satu sama lain? Dengan sorot mata yang tajam, Thomas menjawab, Hwang Dong-soo itu milik Guild Scavenger. Guild Scavenger itu milikku, dan aku tak akan memaafkan orang lain yang menyentuh sesuatu yang sudah menjadi milikku, walaupun pemerintah sekalipun. Scene kemudian kembali lagi ke Pulau Jeju. Di malam ketiga, para hunter dari Guild Knight ditugaskan untuk mengambil kristal mana dan berjaga-jaga jika ada sesuatu yang terjadi. Sambil menyusuri sarang semut, Jong-soo kemudian bercerita tentang dirinya di masa lalu. Di saat mereka asik ngobrol dan mengumpulkan kristal mana, mereka dikejutkan dengan adanya seekor semut yang masih hidup. Namun dengan sigap, Jong-soo langsung menebas semut itu dengan pedangnya. Jong-soo kemudian berkata kepada tim penambang untuk tak perlu khawatir. Bahkan jika masih ada beberapa semut lagi, aku akan langsung menghabisinya. Namun tiba-tiba, para hunter melihat sosok misterius yang muncul entah dari mana. Jong-soo yang melihat sosok itu pun berkata, siapa kau? Tunjukkan identitasmu. Kau berada di daerah terlarang. Jika kau tak mengikuti perintah kami akan menembakmu. Hunter lain pun sedikit panik dan berkata, apakah dia itu manusia? Sosok itu kemudian menatap para hunter dan menjawab dengan bahasa yang tidak bisa dimengerti. Jong-soo yang mendengar itu pun dalam hati berkata, itu monster. Dan pada saat itulah muncul sosok mengerikan lagi yang muncul dari belakang monster itu. Sosok itu kemudian menggerakkan jaringnya dan langsung membuat para hunter pingsan seketika. Dan ternyata kedua sosok itu adalah Beast Monarch dan Frost Monarch. Beast Monarch berbalik arah dan berkata, apa yang kau lakukan? Frost Monarch menjawab, kita tidak perlu membuat keributan di sini, jadi kubuat mereka tertidur sebentar. Apa kau berniat memeriksanya sendiri? Beast Monarch menjawab, aku merasakan kekuatan miliknya, sepertinya dia tadi berada di sini. Tapi ini cukup aneh, aku tidak mengerti kenapa dia justru membantu umat manusia. Aku juga tidak tahu, kalau kau penasaran, temui saja dia sendiri. Frost Monarch menjawab, memburunya akan dilanjutkan sesuai rencana. Ia kemudian membuka sebuah portal yang mirip seperti gate di sana. Beast Monarch berkata, mau pergi kemana kau? Dia sepertinya berada di sekitar sini. Mumpung kita masih ada di sini, bagaimana kalau kita mengurus dia terlebih dahulu? Frost Monarch menjawab, kita akan menyerahkan tempat ini kepadanya. Beast Monarch berkata, kau sebenarnya tidak ingin ikut campur kan? Frost Monarch menjawab, bisa dibilang begitu. Ia kemudian memasuki portal dimensi itu dan menghilang. Beast Monarch berkata, dasar pengecut, tapi ya sudahlah, aku sepertinya juga tidak perlu membuat keributan di sini. Dengan sayatan cakarnya, ia kemudian membuka portal dimensi dan memasukinya. Scene kemudian kembali ke tempat Jinwoo yang berada di Korea. Setelah raid skala besar di Pulau Jeju selesai, kini masyarakat Korea telah melakukan upacara pemakaman untuk para hunter yang telah gugur. Raid kelima di Pulau Jeju ini diikuti oleh 4.800 hunter yang berpartisipasi. 727 diantaranya hanyalah hunter yang mengalami kebangkitan biasa, dan sejumlah 64 hunter dan 32 warga sipil telah terbunuh. Ini adalah tragedi yang diakhiri dengan jumlah yang tidak sedikit. Tapi raid kali inilah yang memiliki jumlah korban yang paling sedikit jika dibandingkan dengan 4 kali percobaan yang dilakukan sebelumnya. Di sana terlihat Jinwoo yang sedang memberikan karangan bunga untuk para hunter yang gugur. Sosok Sung Jinwoo kini menjadi topik hangat di media. Sebagian ada yang mendukung Jinwoo dan memuji kehebatan Jinwoo, dan sebagian lagi ada yang mencela hunter Sung Jinwoo. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.